Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita bersama ini ada sebuah pengumuman yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Sekolah Menengah ya, Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Bahwasannya akan menyelenggarakan PPG bagi calon guru tahun 2025 yang sering kita sebut prajabatan. Nah, tentunya ini adalah menyiapkan calon guru profesional yang kompeten, memiliki integritas dan keteladanan, serta mampu menjawab tantangan abad 21 di Indonesia. Nah, jadi output dari program ini adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik, di mana sertifikat pendidik kita tahu adalah salah satu syarat mempermudah untuk rekrutmen guru ya pada instansi yang membutuhkan, terutama pada seleksi P3K. Nah, di sini ada syarat ya, tentu pertama yang jadi syarat mahasiswa PPG bagi calon guru atau prajabatan itu pertama WNI, warga negara Indonesia. Nah, nomor 2, nah ini penting yang harus kita garis bawahi, tidak terdaftar sebagai guru dan kepala sekolah pada basis data guru dan tenaga pendidikan seperti Dapodi atau Simpatika. Nah, kita tahu di Dapodi ini di situ semua ada data-data guru. Karena kalau udah masuk Dapodik tentunya dia langsung jalur Daljab atau sekarang ini piloting yang atau guru tertentu bahasanya. 3. Berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Nah, berarti 93 tahun 1993. 4. Memiliki kualifikasi S1 atau D4 yang terdaftar pada PD Dikti ya. Nah, atau penyetaraan ijazah luar negeri untuk lulusan pendidikan tinggi di luar negeri, perguruan tinggi di luar negeri. Nah, kemudian memiliki IPK 3,0 paling rendah. 6. Memiliki surat keterangan jasmani dan rohani. Nah, ini diserahkan pada saat lapor diri. Ini tentu dari rumah sakit. Kemudian 7. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Nah, ini yang SKCK ya. Dulu SKBB namanya. SKCK dari kepolisian. Kemudian ini juga surat bebas narkotika atau nafja ya. Ini sering juga di rumah sakit. Kemudian 9, nanti nih ya, menantangani fakta integritas. Kemudian ada seleksi yang harus diikuti, yaitu tahapan administrasi, substansif, dan tes wawancara. Nah, tidak semua bidang studi ya yang ada pada tahun ini. Yang pertama itu untuk yang bidang studi umum ya. Karena ini perhitungan pemerintah itu kekosongan guru pada tahun 2027 ya, tersebar itu. Yang pertama itu PGSD, kemudian PJOK, bimbingan konseling atau BK, informatika, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, kemudian seni budaya, ilmu pengetahuan alam, matematika, pendidikan luar biasa, dan pendidikan guru anak usia dini atau PG PAUD. Nah, itu untuk yang bidang studi umumnya. Kemudian untuk bidang studi kejuruan atau untuk SMK ya, produktif SMK, itu ada otomotif, ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, kemudian ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kuliner, kemudian pengembangan perangkat lunak dan game, teknik elektronika, teknik ketenaga listrikan, teknik mesin, teknik pengelasan dan pabrikasi logam. 10. Agriteknologi, pengolahan hasil pertanian, broadcasting, perfilman, dan desain komunikasi visual. Nah, kemudian masa lokasi dan biaya pendidikannya. Yang pertama itu tentu 1 tahun ya, 2 semester di LPTK-nya langsung. Kemudian biaya pendidikannya 8.500.000 per semester. Jadi kalau di 2 semester ada 17 juta. Nah, jika dinyatakan lulus dan sebagai peserta PPG bagi calon guru tahun ini akan memperoleh bantuan pemerintah 17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun akademik. Nah, jadi 17 juta itu pure untuk membayar pendidikannya. Jadi 8,5 kali 2 itu 17 juta. Kemudian ada 3 tahap seleksi ya yang harus dilalui ya. Yang pertama tahap 1
administrasi dilakukan oleh daring di SIM PKB ya, atau Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprivasian Berkelanjutan. Kemudian setelah kita daftar daring, mungkin tahap 2-nya ada tes substansif untuk menyeleksi kompetensi bidang studi serta literasi dan numerasi para pendaftar. Yang pertama, penguasaan bidang tes, kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilakukan luring pada TUK atau tempat ujian kompetensi yang ditunjuk. Nah, ini menggunakan cat ANBK. Mungkin kalau kita pernah lihat ujian ANBK ya, mungkin tahulah gambaran aplikasinya bagaimana. Nah, tahap 3 adalah tahap tes wawancara untuk menggali kompetensi profesional dan personal calon mahasiswa yang dilakukan secara daring melalui media platform atau virtual meeting. Nah, tahap seleksi bersifat sekuensial ya. Sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan tahap 2 sebesar 200.000 ditanggung calon mahasiswa. Nah, tata cara pendaftaran seleksi ini ada sistem ya, dibuka pada tanggal 14 2 hari yang lalu. Adapun tata cara pendaftaran, pendaftar wajib memiliki alamat email dan aktif di handphone ya, dan terkoneksi di aplikasi WhatsApp nomornya. Kemudian pendaftar dapat mengakses laman ppg.kemendikdasmen.go.id. Ingat ya, .go.id. Jangan sampai salah karena banyak penipuan nanti terkadang masalah PPG ini. Lalu memilih menu daftar PPG bagi calon guru. Pilih daftar sebagai peserta. Nah, kemudian membuat akun pendaftaran menggunakan email aktif. Nah, kemudian menerima email berisi tautan konfirmasi. Kemudian lanjut untuk proses pendaftaran. Di situ daftar masukkan nik, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Nah, akan diverifikasi secara otomatis. Akun berhasil terbentuk jika pendaftar nyatakan valid dan memenuhi persyaratan poin A, angka 1 dan 3. Nah, pendaftar melakukan login pada aplikasi PKB yang menggunakan username dan password yang telah dibuat awal pendaftaran, yaitu biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, kuesioner refleksi diri, esai, dan keberminatan lokasi mengajar. Nah, pada bagian ini menampilkan daftar pilihan wilayah kabupaten, kota, provinsi yang terproyeksi terdapat kekosongan guru yang tinggi sesuai bidang studi PPG yang telah dipilih. Angka yang tertera pada kota menunjukkan seberapa banyak kuota PPG calon guru untuk bidang studi PPG yang telah dipilih pada wilayah tersebut. Nah, calon guru untuk bidang studi telah dipilih pada wilayah tersebut, jumlah kuota memiliki rasio 8% sampai 15% dari proyeksi total kekosongan guru pada tahun 2027. Nah, ini nanti kan programnya sampai 2026, nanti habis tahun akhir 2026, 2027 masuk pas sesuai dengan proyeksi kekosongan. Kemudian pilihlah satu lokasi yang diminati untuk mengajar jika pada tahun 2027 akan dibuka rekrut guru di wilayah tersebut. Lokasi mengajar masih dapat diubah sampai dengan batas akhir masa pendaftaran meskipun telah menyelesaikan pembayaran pendaftaran. Nah, jadi bisa diubah walaupun sudah bayar ya. Kemudian data lokasi yang dipilih menjadi dasar pertimbangan bagi panitia seleksi untuk pengolahan hasil seleksi tahap 2. Nah, makanya perlu riset untuk masalah rasio berapa rasio yang dibutuhkan dan berapa kira-kira orang yang mendaftar. Nah, itu ya. Kemudian keberminatan lokasi mengikuti perkuliahan. Pada bagian ini menampilkan daftar pilihan provinsi yang tersedia, perguruan tinggi penyelenggara PPG dengan izin bidang studi PPG sesuai bidang studi PPG yang telah dipilih. Pilihlah salah satu lokasi yang diminati untuk perkuliahan PPG calon guru, karena bukan online ya. Lokasi mengikuti perkuliahan masih dapat berubah sampai dengan batas akhir masa pendaftaran. Nah, masih bisa diubah kayak tadi ya. Kemudian data lokasi yang dipilih menjadi dasar pertimbangan bagi panitia untuk melakukan penempatan lokasi perkuliahan setelah dinyatakan lulus seleksi PPG calon guru. Pembukaan kelas di setiap lokasi mempertimbangkan jumlah peserta yang dinyatakan lulus pada setiap bidang studinya, minimal 20 orang per bidang studi. Nah, kemudian ada lagi minatnya untuk lokasi TUK. Nah, lokasi TUK karena kan tadi offline ya, untuk yang substansifnya. Kemudian yang tadi literasi numerasi, di sini dia.
Nah, pada bagian ini menampilkan beberapa tuk ya. Nah, setiap tuk terdapat kuota yang dapat dipilih. Jika kuota telah penuh, maka tuk tidak dapat dipilih. Ini berarti harus cepat nih ya. Nah, tapi ini lokasi itu tidak dapat diubah setelah menyelesaikan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau tadi masih bisa diubah, ini tidak dapat diubah. Kemudian data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, organisasi, menjadi sukarelawan, melatih atau mengembangkan orang lain, dan hobi. Ini bisa juga untuk guru-guru yang belum masuk Dapodi, bisa nih. Keenam, pendaftar mengunggah dokumen. Pertama, foto terbaru formal, meja putih berdasi hitam, rambut rapi. Bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam, latar belakang warna biru, ukuran file maksimal 1 MB. Fakta integritas dengan materai 10.000, menggunakan format baku yang dapat diunduh ya. Kemudian calon lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip nilai asli ya dari perguruan tinggi asal. Kemudian pendaftar melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes tahap 2 setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat pada lokasi. Langkah ini, pendaftar akan diminta untuk memilih lokasi tes ya, sesuai dengan lokasi yang masih tersedia. Setelah memilih lokasi tes, segera lakukan pengajuan kode bayar untuk mengunci sementara slot lokasi tes. Rebutan kayak ini. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan mengunci penuh slot lokasi tes substantif dan dipersilakan mengunduh lembar bukti registrasi pendaftaran seleksi PPG calon guru tahun akademik 2005-2006. Nah, kemudian peserta mencetak kartu di SIM PKB ya. Pada masa cetak kartu dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan titik lokasi tes untuk mengikuti tes substantif secara luring. Oke, 9 ikut tes, kemudian 10 pengumuman dapat dilihat pada SIM PKB ya menggunakan akte pendaftaran. Kemudian peserta dinyatakan lulus akan memperoleh informasi jadwal wawancara menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Kemudian peserta seleksi mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Bisa Zoom, bisa Google Meet ya. Pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Peserta seleksi dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi mengkonfirmasi kesediaan mengikuti PPG bagi calon guru di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Direktorat Jenderal GTKPG akan menetapkan peserta PPG tahun 2006 sesuai kuota nasional yang dibuka. Nah, ini jadwal lini masanya ya. Ini mungkin pendaftaran sampai 6 November. Ya nggak terasa juga nih. Ini udah tanggal 16 ya. Sebentar lagi tanggal 6 November. Kemudian hasil administrasinya 4 hari setelah kita habis masa 10 November. Cetak kartunya 10 tanggal 15, berarti tanggal 12 sampai 15 ini ada lokasi tuk ya. Ini kayaknya dekatan sama TKA nih. Oke, kemudian pengumuman hasil tes substantif 29 November, kemudian jadwal wawancara 2 Desember, kemudian wawancara agak lama ya, 18 hari kayaknya. Kemudian tes hasil wawancara 20 akhir tahun ya. Kemudian konfirmasi kesediaan Januari, belum tahu kasih tanggal. Penetapan Januari, lapor diri Januari, matrikulasi Januari, orientasi Februari, kuliah Februari. Mungkin selesai akhir tahun ya. Sehingga 2027 udah bisa lihat peluang-peluang yang ada gitu. Nah, ketentuan lain. Nah, harap diisi dengan benar. Kemudian Ditjen GTKPG memproses peserta seleksi lebih lanjut. Kemudian seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pradi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh peserta seleksi. Jadi, beasiswanya untuk pendidikan saja. Nah, kemudian setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi masuk PPG dapat diakses ya tadi di laman ini ya, TTPG Kemendikbud. Segala kerugian atau kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab. Nah, ini penting nih, mengikuti ketentuan perkembangan informasi. Nah, karena di zaman sekarang
perubahan jadwal ya seringnya terjadi. Jadi kita harus adaptasi lah sama ini, harus cepat mencari informasi. Nah, ini linearitasnya ya. Bahasa Indonesia bisa kemana aja. Kemudian bimbingan konseling bisa apa aja. Kemudian IPA, IPS. Nah, ini bisa dilihat ya di file. Nah, mungkin bisa diunduh nanti, dicari di apa ya, di laman-laman PPG calon guru ada. PG PAUD masuk, PG SD, kemudian PJOK, Pancasila, PKN bisa, PPKN bisa ya, seni budaya, PLB, pendidikan luar biasa, agri teknologi. Ini udah masuk kejuruan ya, agri teknologi pengolahan hasil pertanian, broadcasting, apa-apa aja. Udah mulai apa ya, mengkerucut. Ini komunikasi dan penyiaran Islam, komunikasi penyiaran Islam ya bisa ya. Kemudian DKP, kemudian kuliner, kemudian manajemen perkantoran layan bisnis, kemudian pengembangan perangkat lunak dan gym. Nah, kemudian teknik elektronika, masuk teknik jaringan komputer, masuk lagi ke teknik ketenaga listrikan. Ini masalah apa ya, kelinearitasan, teknik otomotif sampai pabrikasi. Nah, ini yang perlu dipahami. Kita jurusan apa, bisa nyoba di mana ya, kita jurusan mana, jurusan apa, dan bisa mencoba apa. Ini perlu ya, ini perlu di riset gitu, apalagi yang kejuruan ya, yang beririsan dia.